Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Selama kami masih ada di muka bumi ini Tuhan, selama kami masih bernafas, selama kami masih hidup di dalam anugerah-Mu, kami terus menyembah Engkau Tuhan. Kami terus meninggikan Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini. Engkau telah melawat setiap kami lewat puji-pujian Tuhan. Tuhan, Engkau mengenal setiap kami yang datang dari rumah kami masing-masing sampai ke dalam dasar hati kami yang paling dalam, dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Amin. Engkau tahu keberadaan kami Tuhan. Engkau tahu kekuatan kami. Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami pelajari hari ini membuat kami kuat. Kami mampu bertahan di dalam situasi dan badai dunia ini Tuhan. Engkau urapi kami, Engkau kuduskan kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar pagi hari ini adalah firman yang hidup, yang memberikan kehidupan kepada kami hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, Engkau ambil alih kami. Roh Kudus, Engkau cengkeram dan tawan setiap kami, sehingga pikiran, perasaan dan hati kami, roh, jiwa dan tubuh kami, hanya kami mau berpaut pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk tenang dan kami mau buka hati kami untuk Kau lawat, Kau isi dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami katakan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilahkan dulu. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar jemaat Yobel? Sukacita. Sekali lagi apa kabar jemaat Yobel? Sukacita. Pujian bagi Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini saudara, saya mau berbicara tentang satu hal yang sangat memberkati hidup saya. Tapi dengar baik-baik, hari ini saya mau berbicara satu judul khotbah saya, apa yang dilihat manusia bukan dilihat Tuhan. Apa yang dilihat manusia itu bukan dilihat oleh Tuhan. Waktu saya belajar, saya dengar firman Tuhan tentang Daud. Waktu Nabi Samuel diutus Tuhan, yang Samuel lihat itu bukan yang pandangan dia. Yang dia lihat itu pandangan dia, bukan pandangan Tuhan. Samuel berpikir nanti Tuhan akan menentukan seorang raja yang berdiri gagah perkasa, yang kalau manusia lihat, oh ini cocok untuk jadi raja. Lalu disuruhlah semua anak-anak itu datang. Waktu anak pertama datang, Samuel berpikir begini, oh ini pasti sudah. Dia punya gaya aja, ini gaya seorang raja. Kalau saudara lihat gaya saya yang dulu, yang hidupnya tomboy, hitam, jelek, saudara gak bisa bayangkan kalau hari ini saya berdiri seperti ini. Rambut panjang, bisa pakai lipstik, alis tebal lagi, cantiknya bukan main. Seorang hamba Tuhan, saudara. Seperti Samuel pada waktu dia lihat anak pertama datang, dia punya pemikiran ini pasti sudah tidak salah lagi. Beta orang Ambon bilang begini, beta sudah tebak, ini sudah. Oh ini sudah, kau tidak bisa lari lagi. Waktu Samuel melihat orang-orang yang datang menghadap dia untuk dipilih menjadi seorang raja, yang Samuel lihat adalah ketampanannya, kegagahannya, dan bagaimana postur tubuhnya yang besar, yang bisa langsung nominasi seorang raja. Waktu Samuel datang, dia memilih, Tuhan bilang tidak. Lalu dia tanya, ada lagi anak enggak? Ada, tapi dia masih kecil. Mungkin dia tidak bisa. Kalau dia datang juga mungkin kamu nggak akan percaya. Kamu nggak bisa putus lantik dia, kamu nggak bisa urapi dia untuk jadi raja. Dia seorang anak yang hidup di hutan. Dia cuma punya tugas apa? Jaga
kambing domba, dia seorang gembala. Dia tidak masuk hitungan, dia tidak dipilih. Dia hidup dengan domba-domba, dia hidup dengan ternak. Dia berbau busuk mungkin waktu itu, waktu dia jalan mungkin kena kencing daripada domba atau kambing. Kalau dia datang mungkin kamu bisa muntah. Tuhan bilang Samuel, sudah. Samuel bilang, panggil anakmu datang. Apakah Daud pernah berpikir dia mau menjadi seorang raja? Apakah saya pernah berpikir saya bisa ada di sini dan berdiri seperti saudara-saudara? Saya tidak pernah berpikir. Dulu saya punya cita-cita jadi seorang polwan, tapi Tuhan tidak izinkan saya jadi polwan. Tuhan tetapkan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan hari ini. Waktu Daud datang, firman Tuhan bilang masih imut-imut saudara. Pipinya aja kemerah-merahan, seperti seorang wanita pakai belaskop. Dia masih kecil, dia nggak dipandang saudara. Dia nggak masuk hitungan saudara. Dia nggak masuk kriteria. Papanya bilang, Samuel, kalau dia datang juga mungkin kamu nggak bisa pilih dia. Apakah mungkin dia menjadi seorang raja? Samuel bilang, panggil dia datang. Waktu dia berdiri, Tuhan bilang, ini dia yang aku pilih menjadi raja. Ini dia yang aku telah tetapkan. Ini dia yang aku telah putuskan. Aku telah memilih dia menjadi raja. Saudara, kalau hari ini saudara punya pengalaman yang sama, waktu saudara hidup di kampung, mungkin orang kampung lihat saudara dengan semangat. Mungkin kamu ada di tempat-tempat kerja dan orang melihat, orang NTT, orang dari Indonesia Timur, kulit hitam, berambut keriting. Tapi saudara ingat baik-baik, apa yang ditetapkan Allah tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Apa yang telah Tuhan tetapkan, apa yang telah Tuhan gariskan, itu tidak bisa ada satu manusia pun yang bisa datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak setuju. Waktu Tuhan berkata kepada Samuel, itu dia, kau ragu dia menjadi raja. Apakah saudara-saudaranya berkata, kalau dia lihat tubuhnya kecil begini, mana mungkin dia bisa menjadi seorang raja? Tapi apa yang dipilih Tuhan, itulah yang menjadi kenyataan dalam hidup saya, saudara. Saudaraku, saya diberkati, saudara. Kalau saya yang dulu bisa berubah sampai hari ini, saudara, kalau di teman-teman saya lihat saya, itu banyak sudah tidak kenal, saudara. Hampir 100% tidak kenal saya. Kenapa? Rambut saja sudah berbeda. Sekarang rambut saya ini yang paling pendek, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, saya berterima kasih buat suami saya yang selalu memberikan respon terbaik buat saya, yang memberikan dorongan buat saya. Rambut saya tidak boleh pendek, saudara. Saya kepingin, tadi malam Angel pulang, dia kasih keluhan, Ma, saya sudah potong rambut karena kalau dengan anak kecil susah, mau keramas aja susah, Mama sudah alami. Tapi Mama tidak diizinkan. Sampai hari ini, saudara, saudara bisa lihat saya sebagai seorang wanita yang utuh. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Samping suami saya yang selalu memberikan dorongan buat saya. Amin. Kalau saya menikah dengan orang lain, belum tentu saya punya rambut seperti ini, belum tentu saya cantik seperti ini. Ya. Saya menikah dengan dia yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya bisa jadilah suami-suami yang seperti ini, saudara. Walaupun pujiannya hari ini dia rasa besar kepala, sabar aja. Nasi padang. Haleluya. Saya diberkati, saudara. Apa yang dilihat manusia itu bukan dilihat oleh Tuhan. Daud ketika dia dipilih menjadi raja dengan kondisi tubuh yang kecil, apakah mungkin, saudara, dia bisa membunuh Goliat yang tingginya lebih berapa kali daripada dia? Tapi dengar baik-baik, apa yang telah ditetapkan, Daud telah ditetapkan menjadi seorang pemimpin, Daud ditetapkan menjadi seorang yang luar biasa, itu karena Tuhan. Apa pernah bapaknya melatih dia berperang? Tidak. Apakah bapaknya pernah melatih dia strategi bagaimana untuk berhadapan dengan musuh? Tidak. Tetapi pengalaman dia di masa
strategi itu kadang-kadang kita tidak mengerti. Kadang-kadang saya dan saudara alami proses Tuhan. Saya dan saudara mengalami cara untuk Tuhan membentuk saya dan saudara untuk menjadi seorang pemimpin. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Mulai kita bersukut sama Tuhan, kenapa proses ini datang? Kenapa proses satu belum selesai, sudah proses yang satu lagi Tuhan? Kenapa yang ini belum selesai, Tuhan sudah kasih yang ini lagi? Tapi dengar baik-baik, Allah izinkan proses datang buat saya dan saudara karena Dia tahu jalan hidup saya dan saudara. Dia telah mendekatkan masa depan saya dan saudara menjadi seorang pemimpin di dalam tangan Tuhan. Kalau saudara lihat kehidupan Pak Jokowi, saya ulang lagi, saya dipaksakan suami saya untuk melihat saudara. Saya kagum luar biasa. Dia bukan anak orang kaya. Sampai papanya harus menggadaikan jam tangannya. Sampai pada akhirnya dia tebus. Pas dia tebus, papanya meninggal saudara. Apakah pernah orang di kampung dia berpikir suatu saat dia akan menjadi seorang pemimpin nomor satu di negara ini? Tidak, saudara. Makanya saya bilang, kalau hari ini saya dan saudara melihat ayah, saya dan saudara melihat Jasil, adik, saudara jangan pernah kita meremehkan hal-hal yang kecil. Karena apa yang kita lihat kecil itu akan dibuat Tuhan menjadi kemuliaan bagi Dia. Semua mata akan melihat saudara. Mungkin hari ini saudara bilang saya cuma kuliah, nilai saya tuh IP saya mungkin cuma 2, atau 1, bahkan nilainya C+, lagi. Saudara jangan takut, berserah dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan masa depanmu yang luar biasa. Amin. Kalau saya tidak berjalan dalam jalan Tuhan, mungkin hari ini saya tidak bisa berdiri di sini. Saya tidak tahu hidup saya seperti apa. Kalau secara manusia, saudara, sakit hati itu apa? Masa kita lahir dari satu rahim dibilang anak pungut, gak diindahkan. Wow, kadang-kadang saudara mati tunggu pembalasan. Tapi Tuhan kalau memberikan damai sama orang bumi, saya tidak ada roh dendam, saya mengasihi mereka, saudara. Dan saya lihat Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan merubah hidup saya menjadi seorang wanita yang luar biasa. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Hari ini saya dan saudara perlu katakan pada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Tidak perlu kita bicara banyak-banyak ya, mau bilang apa lagi? Orang dunia bilang susah, ada kata-kata lagi untuk datang katakan buat Tuhan. Hanya bilang semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Perjalanan hidup saya dan saudara hari ini, saya dan saudara diberikan suatu kesempatan. Saya dan saudara diberikan satu pekerjaan yang mungkin saya dan saudara rasa itu sudah ada pada level-level atas. Itu semua karena Tuhan. Saya selalu bilang di teman-teman saya selalu cerita bersaksi tentang jemaat saya. Saya bilang, kalian lihat jemaat saya, karena pada waktu Pak Uha datang di kantor saya, mereka tidak tahu siapa dia. Mereka hanya pikir seorang tukang bangunan yang tidak punya profesi apa-apa, yang orang bodoh dari kampung. Mereka tidak pernah tahu siapa Pak Uha. Waktu mereka tanya, Bu Rina katanya Pak Uha itu jemaat saya. Iya, jemaat saya. Saya bilang sama mereka, kalian lihat dia kotor seperti itu karena debu waktu dia pukul itu tembok. Tapi dia seorang sarjana S1, semua pada kaget. Kaget sudah. Saya bilang rata-rata di jemaat saya itu semua S1. Ibu gembala aja yang enggak. Jujur. Saya bilang rata-rata di jemaat saya itu S1 semua berpendidikan. Tapi kenapa mereka gaya seperti itu? Ya karena untuk apa kita sombong? Untuk apa kita gaya dengan titel tapi pada dasarnya kita tidak punya dampak apa-apa. Akhirnya mulai beberapa hari yang lalu, saya lihat ada yang datang tanya yang Pak Uha ya, Pak Uha-nya yang mana? Kalau lihat penampilan Pak Uha orang nggak tahu sarjana sudah. Tapi saya tahu masa depan Pak Uha Tuhan telah sediakan dia. Saya tahu proses hari ini akan membawa Pak Uha untuk menuju kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan.
Satu waktu semua mata akan melihat. Benar, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Satu waktu saya percaya dari jemaat ini akan tampil orang-orang yang mempunyai pengaruh di muka bumi ini. Itu iman saya, walaupun mungkin saya sudah tidak ada. Saya tahu dari jemaat ini akan berdiri orang-orang yang punya pengaruh. Bupati Sumbar. Saya percaya. Saya percaya. Saya tidak pesimis, tapi saya percaya, saya optimis. Saya optimis bahwa saya punya jemaat pada waktunya. Saya akan melihat mereka duduk di kursi-kursi pemerintahan. Amin. Saya akan melihat mereka duduk di kursi-kursi yang berpengaruh, sehingga bumi takluk kepada nama Tuhan dengan orang-orang yang lahir dari DPPK Yobel Bali. Amin. Itu iman saya, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita buka dalam firman Tuhan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Nanti saudara di rumah saudara bisa baca 1 Samuel pasal 16 ini dari ayat yang pertama sampai dengan 13. Tapi hari ini saya hanya ambil satu ayat, yang itu di ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara buka Alkitab saudara. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, saudara bisa perhatikan di layar depan. Nanti kakak Dian akan tampilkan. Lalu saudara dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Lalu jangan pesimis, tapi harus optimis. Kalau hari ini situasi kita belum sampai pada tujuan Allah, itu artinya Tuhan sementara memproses saya dan saudara untuk berjalan menuju rencana Tuhan. Dengar baik-baik di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. 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 Manusia hanya melihat orang ini tidak cocok. Manusia hanya melihat penampilan kamu dengan stylemu seperti ini, kamu tidak punya masa depan. Tapi dengar baik-baik, Tuhan melihat hati. Gaya berpakaian begini, kau mau jadi apa? Gaya hidupmu seperti ini, kau tidak punya masa depan. Itu yang seringkali kita keluarkan buat anak-anak kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tapi dengar baik-baik, firman Allah berkata bahwa manusia melihat dari depan, dilihat dari luar, tetapi Allah melihat hati. Amin. Amin, saudara. Allah melihat hati. Setiap kali orang tua bilang begini, kalau gaya belajarmu seperti ini, kamu jadi apa nak? Kalau pergaulanmu seperti ini, kamu jadi apa? Berdoa yang harus kamu lakukan supaya anakmu punya masa depan. Karena kata-katamu adalah kata-kata yang berkuasa. Katakanlah kata-kata yang penuh dengan kuasa. Kau punya masa depan yang baik. Kau punya masa depan yang baik. Kau akan jadi orang berhasil. Kau jadi orang berpengaruh di negeri ini. Itulah yang akan terjadi. Saudaraku yang terkasih, apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat manusia belum tentu dilihat Allah. Mungkin aku lahir dari keluarga yang punya pengalaman yang sama dengan saya. Kecil, pendek, hitam. Udah hitam jelek lagi. Jangan takut. Kalau saya Tuhan bisa buat seperti ini, Anda dan saya adalah sama. Amin. Karena Tuhan yang saya sembah sama dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Saudara, Tuhannya Daud, Tuhannya Daud itu sama dengan saya dan saudara hari ini sementara menyembah Dia. Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang selalu adil dalam menentukan keputusannya. Dia tidak pernah bilang, oh kamu nih, kamu karena selalu setia buatku, nanti biar Yuda dia hidup berantakan, dia mau hancur-hancuran, dia tak taat firman Tuhan, anak menjadi baik. Tidak, tidak ada nepotisme di dalam Tuhan. Tidak ada KKN di dalam Tuhan. Yang ada di dalam Tuhan janjinya ya dan amin. Keputusan Tuhan tidak pernah salah.
Orang akan melihat siapa kita waktu kita berjalan pada jalan-jalan Tuhan. Firman Allah berkata, saudara, tetapi apa yang dilihat manusia itu bukan dilihat oleh Allah. Kalau hari ini saya berdiri di sini, saudara, mungkin kakak-kakak saya tidak pernah berpikir, saudara-saudara, papa mama saya juga tidak pernah berpikir suatu saat anak saya akan berdiri berkhotbah, saudara. Walaupun tanda kutip ya, saudara, waktu saya masih SD ini berpamer, tapi inilah proses Tuhan. Saya cerita begini untuk saudara bisa menjadi berkat, saudara. Saudara bisa timba berkat ini. Waktu saya masih SD, saya sudah juara nasional baca puisi, saudara. Walaupun hitam cedak pendek, saudara. Pertama kali saya baca puisi langsung juara 1, saudara. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan bisa. Itulah cara Tuhan memperlengkapi setiap orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan. Cara Tuhan itu bermacam-macam untuk memperlengkapi saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dia sudah memproses saya mulai dari SD. Saya bisa berdiri di depan orang banyak, saya bisa berbicara, saya bisa menguasai lingkungan saya bisa tampil tidak grogi, tidak gemetar, tidak sampai keringat, saudara. Itu cara Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kok bagi manusia mana mungkin Rina Ruder bisa berdiri seperti ini, pakai hati yang 9 cm lah, 5 cm aja, 3 cm aja belajar jatuh. Anak-anak saya tanya, Ma pakai hati gitu, Mama gak capek? Sudah biasa tiap hari. Kalau saudara-saudara saya lihat, mereka tuh kagum, saudara. Ini anak yang dulu pakai 3 cm aja jatuh, debruk. Sekarang lompat juga masih bisa. Semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Ada 3 hal yang saya diberkati dari firman Tuhan ini. Ada 3 hal yang perlu saya saudara ketahui. Setelah kita baca firman Tuhan ini, yang pertama, Allah mengenal jalan hidup saya dan saudara. Allah mengenal jalan hidup saya dan saudara. Tidak ada satu pun di antara saya dan saudara yang hari ini kalau sementara menghadapi persoalan, masalah, tantangan di hidup. Hari ini kalau saya dan saudara sementara berjalan dalam air mata. Kalau hari ini saya dan saudara sementara berjalan dalam penderitaan. Kalau hari ini saudara dan saya berjalan dalam kesusahan. Mau makan saja sudah tidak ada. Mau bayar kos tidak ada. Mau bayar uang sekolah tidak ada. Anak-anak mau makan apa? Itu bukan berarti Tuhan tidak berjalan bersama dengan saya dan saudara. Tapi dengan baik-baik, Allah mengetahui jalan-jalan saya dan saudara. Amin. Amin, saudara. Dia tahu apa yang sementara saya dan saudara alami. Dia tahu penderitaan apa yang saya dan saudara alami. Dia tahu apa yang saya dan saudara butuhkan hari ini. Sebab dia berjalan bersama dengan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ingat baik-baik, Tuhan tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang sementara saya dan saudara hadapi. Tuhan tahu pergumulan apa yang sementara saya dan saudara naikkan setiap hari, berteriak memohon kepada Tuhan. Sebab dia tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mungkin saudara bilang begini, kalau Tuhan tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara, kenapa dia biarkan saya harus menderita? Kenapa dia biarkan saya harus hidup susah? Kenapa dia biarkan saya harus menghadapi tembok-tembok di depan hidup saya? Mengapa dia biarkan saya menghadapi hal-hal yang menyakitkan? Dengar baik-baik, untuk menjadi seorang pemimpin, untuk masuk kepada rencana Tuhan, saya dan saudara perlu diproses oleh Tuhan. Amin. Dia mau saya dan saudara bukan hanya instan, tapi dia mau saya dan saudara betul-betul orang-orang yang militan di dalam Tuhan. Sebab dia tahu jalan hidup saya dan saudara. Mungkin hari ini Pak Martin bilang begini, lebih dikenal Pak BJ. Tuhan tahu jalan-jalan hidup saya, Mama.
Tapi kenapa saya sudah lulus sekian tahun, sudah sarjana pendidikan, tapi Tuhan masih izinkan saya harus hidup sepanjang hari Grab berjalan di jalan raya. Itu kecelakaan, tingkat kecelakaan yang banyak sekali mama. Tapi dengar baik-baik, dengar baik-baik, rencana Tuhan ada yang besar buat Pak BJ. Tuhan telah siapkan. Waktu dia tes mau masuk cek ke PNS, dia WA saya, mama saya mau masuk, saya mau tes jadi guru mama, kalau tembus saya pulang ke Sumba. Saya cuma tersenyum. Dia masih ingat, saya jawab, apa BJ? Kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan. Wih, dia optimis, semangat. Di grup itu udah kirim, aku lulus ini. Saya cuma bilang, BJ kau berdoa. Kalau Tuhan izinkan. Sebab kita tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin tidak di PNS, tapi suatu saat BJ akan berdiri di sini menggantikan saya dan Bapak. Amin. 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 Suatu saat saya dan Bapak akan melihat BJ berkhotbah di sebuah lapangan dan 3.000 orang bertobat. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Hari ini mungkin saya lihat dengan saudara lihat Pak hanya bekerja bukan. Satu saat firman Allah digenapi, janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saya dan saudara melihat dia menjadi seorang kontraktor yang luar biasa. Amin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab dia tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Kalau saudara hidup dalam kemalangan, mungkin saudara bangkrut, saudara susah, saudara tidak bisa makan, saudara menghadapi jalan buntu. Itu bukan berarti Tuhan tinggalkan saudara. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli sama saya dan saudara. Itu bukan berarti Tuhan sudah tidak mau memandang saya dan saudara. Tapi kalau hari ini saya dan saudara bisa melewati semua pergumulan hidup saya dan saudara, saya dan saudara bisa melewati tantangan hidup saya dan saudara, itu berarti Tuhan tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Kalau dia tahu, dia akan berjalan bersama dengan saya dan saudara. Kalau dia tahu, dia bilang sama malaikat, jalan. Malaikat, jalan bersama dengan Fedi. Dia lewati jalan yang parah, kendaraan yang banyak tingkat kecelakaan, berjalan bersama dengan dia. Sebab dia tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Amin. Sebab dia tahu jalan hidup saya dan saudara. Tidak ada satu jalan di antara saya dan saudara yang Tuhan tidak tahu. Kalau manusia mungkin suami, istri, anak-anak. Waktu saya menghadapi sesuatu, saya tidak kasih tahu suami saya. Paling dia cuma bilang, kok mama gak kasih tahu sih? Dia bukan Tuhan. Dia bukan orang yang supranatural yang tahu seseorang. Tapi Tuhan saya dan saudara adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Sehingga dia tahu jalan-jalan hidup saya dan saudara. Amin. Waktu istri tidak punya uang, kalau tidak ngomong sama suami, lalu di meja makan tidak ada makanan, paling suami bilang begini, habis mama nggak bilang sih. Kalau bilang kan saya kasih uang beli tempe. Kalau Tuhan model seperti manusia, saya dan saudara akan hidup dalam kemalangan. Tapi dengar baik-baik, ada berita gembira buat saya dan saudara. Tuhan kita itu maha tahu. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Dengar baik-baik lagi, Tuhan tidak menjawab doa kita yang merupakan keinginan kita, tapi Tuhan menjawab doa saya dan saudara yang merupakan kebutuhan saya dan saudara. Dia tidak menjawab keinginan, tapi dia menjawab kebutuhan. Kalau kita lihat pesawat terbang dengan cat yang bagus, bodi yang keren, bisa numpang kiri kanan, mau kemana aja bisa, pasti keinginan punya pesawat. Lalu kalau Tuhan kasih, siapa yang mau jadi pilotnya? Suami mau jadi pilot, Pak Roni nabrak kiri kanan. Terus mau landasannya mau mendaratnya gimana? Yang Tuhan kasih itu waktu saya berteriak, Tuhan saya tidak punya uang. Waktu saya berteriak, Tuhan tolong saya. Dia menjawab karena itu menjadi kebutuhan saya. Seperti halnya Bapak dan Ibu saudara-saudara yang hari ini ada. Kalau saudara berteriak kepada Tuhan, saudara bilang Tuhan tahu jalan-jalan hidup saudara. Lalu saudara berteriak, berdoa, memohon kepada Tuhan yang merupakan kebutuhan saudara. Percaya bahwa Allah akan menjawab cepat atau lambat. Percaya
dia tahu, saudara. Jangan ada yang bilang, gak mungkin tahu. Saya jalan di jalan tikus yang kecil, Tuhan gak tahu. Saudara, sekecil apapun sampai ke dalam dasar bumi pun Tuhan tahu. Saudara kan bilang, saya jalan pakai pele-pele. Tahu pele-pele? Penghalang. Saya tutup muka saya, Tuhan gak tahu ini Rina atau siapa. Tuhan tahu, saudara. Tuhan tahu. Sebab dia tahu cara hidup saya, saudara. Amin. Jangan pernah pesimis, optimis. Tuhan tahu jalan hidup saya, saudara. Yang kedua, yang perlu saya dan saudara tahu bahwa yang kedua, saya dan saudara ditetapkan menjadi alat Tuhan. Waktu dia tahu jalan hidup saya dan saudara, dia menetapkan saya dan saudara untuk menjadi alat Tuhan. Alat Tuhan seperti apa? Bukan jadi keyboard, bukan jadi gitar, bukan jadi seperti itu. Tapi dia jadikan saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sekecil apapun talentamu, dia telah menetapkan saya dan saudara untuk menjadi alatnya. Saudara jangan pernah berpikir nanti kalau melayani Tuhan itu berdiri seperti Bapak dan Mama di depan berkhotbah. Tidak, saudara. Sekecil apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, itulah pelayananmu. Amin. Itulah engkau dipilih, ditentukan untuk menjadi alat bagi Tuhan. Kalau saudara sudah dipilih, ditetapkan menjadi alat Tuhan, jangan pernah ada yang minder, saudara. Bapak ini saya pintar nyanyi, tapi Bapak cuma kasih saya berdiri di depan terima tamu. Terus kalau orang datang saya semprot antis. Saya capek, saya datang terlambat, sudah saya malas. Saudara, sekecil apapun yang bisa saya dan saudara lakukan, Allah telah menetapkan saya dan saudara untuk menjadi alat bagi Dia. Amin. Saya dan saudara ditetapkan untuk menjadi alat Tuhan. Daud, waktu dia dipilih, saudara, apa pernah papa mamanya membayangkan kalau satu saat Daud berdiri dan dia mulai menghantam Goliat yang besar itu akan mati di tangan Daud? Pernahkah orang tuanya berpikir? Tidak, saudara. Dengan pengalaman yang di hutan, pengalaman hanya menggembalakan kambing domba, tapi pada waktu Tuhan memilih dia menjadi alat Tuhan, dia berdiri menjadi seorang pemimpin yang dahsyat dan ajaib. Bayangkan, saudara, Daud waktu mau mengurapi saya Samuel bingung. Ya besar-besarku Tuhan tolak. Yang sudah saya lihat ini kira-kira bebas. Dari gaya nih seorang pemimpin yang ideal, gaya bicaranya, mulai jalannya dengan dadanya yang membusung seperti seorang yang luar biasa. Ini pas. Saudara, enggak. Allah memilih saya dan saudara menjadi alat. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami pikiran Tuhan. Kok bisa ya? Saudara akan bilang sama Tuhan, Daud ini kok bisa Tuhan pilih dia? Anak kecil 2 hari, tapi waktu dia mengarahkan kata pernya, waktunya kena Goliat jatuh tersungkur dan mati. Kenapa Tuhan tidak pilih kakak-kakaknya? Firman Allah bilang apa? Tuhan mengenal hati. Tuhan mengenal hati. Mungkin yang sama lihat cuma dari luar, tampan, gagah, perkasa, gaya seorang pemimpin. Tapi dalam hati belum tentu. Mungkin dia punya rencana yang jahat. Tunggu. Setiap kali dia lihat sesuatu di negerinya, dia mulai rancangkan dalam hati. Tunggu. Satu saat, kalau sampai saya berdiri jadi raja, kau lihat saya buat pembalasan atas hidup. Tuhan gak pernah inginkan hal seperti itu. Saya dan saudara dipilih menjadi alat Tuhan, bukan seperti untuk membalas dendam. Saya dan saudara ditetapkan menjadi alat Tuhan, bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya dan saudara ditetapkan Tuhan, bukan untuk melakukan yang tidak baik di mata Tuhan. Walaupun saya dan saudara menghadapi yang terburuk setiap saat, saya dan saudara dikucilkan, saya dan saudara tidak dipandang, tapi pada waktu saya dan saudara sudah berada dalam pilihan Tuhan, saya dan saudara harus menjadi alat Tuhan, mengampuni setiap orang yang membuat kita sakit, mengampuni orang yang pernah membuat saya dan saudara terluka,
mengampuni orang yang pernah membuat saya dan saudara sampai meneteskan air mata tanpa ada alasan, tanpa ada komplain sama Tuhan, tanpa ada berdebat sama Tuhan, tanpa ada tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, sabar dulu, nanti saya balas sakit hati saya dulu baru saya jadi alat yang baik. Tidak, saudara. Itu sebabnya Tuhan bilang apa? Waktu kau lihat bukan seperti aku lihat. Kau lihat di luar tapi aku lihat sampai ke dalam dasar hati. Saudara, kita hadir hari ini. Berapa banyak kita yang hadir hari ini? Tuhan tahu dalam dasar hati saya dan saudara. Itu sebabnya dia bilang dia tidak pernah melihat berapa banyak yang datang di gereja. Mau 1.000, 20.000, 10.000 sampai 100.000. Tapi yang dia lihat hati yang sungguh-sungguh datang menjadi Tuhan. Hati itu paling penting. Kalau saudara akan bilang begini, mama tapi saya belum sempurna, mama saya masih jatuh bangun, no problem, tidak masalah saudara. Bangkit dari kelemahanmu dan ikutlah Tuhan, berjalan pada rel Tuhan. Kita bukan manusia yang orang harus melihat kita sempurna, yang kita harus berjalan lurus, kesonto batu, kesenduk batu, harus jalan ngobeng-ngobeng menjadi sabar saudara. Kita masih manusia yang penuh dengan kelemahan. Jatuh bangun itu proses Tuhan. Itu proses Tuhan. Kalau hari ini kau belum melakukan firman Tuhan, ambil komitmen untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dan kamu siap menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya optimis. Saya selalu bilang sama Bapak, saya pasti akan melihat kalau saya masih hidup, kalau saya sudah tua atau masih hidup, saya akan melihat ada dari generasi GPPK Yobel yang duduk di kursi pemerintahan yang membuat pengaruh di negeri ini. Amin. Itu iman saya. Itu iman saya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin hari ini engkau membesarkan anakmu dengan air mata, kerja banting tulang kiri kanan, rasanya kalau bisa jadi kuli yang paling terkecil pun mau lakukan untuk memakan anakmu. Ingat baik-baik, setiap kita di dunia ini, kita lahir, Tuhan sudah punya rencana dalam setiap diri kita masing-masing. Waktu kita lahir, Tuhan sudah menetapkan masa depan kita masing-masing. Untuk itu, untuk mencapai masa depan yang sudah Tuhan tetapkan, kita harus diproses supaya pada waktu saya dan saudara menggenapi, ditetapkan duduk pada rencana Tuhan, saya dan saudara sudah siap. Amin. Saya dan saudara harus menjadi alat. Kalau Daud seorang anak kecil, dia bisa menjadi seorang pemimpin. Saya dan saudara juga bisa, karena Daud menyembah Tuhan yang sama. Saya dan saudara juga punya Tuhan yang sama seperti Daud. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketiga, saudara, saya dan saudara harus menjadi saksi kebesaran Tuhan. Hari ini saudara, kalau saya berdiri begini, ini saya sudah sementara bersaksi. Biasanya kalau teman-teman saya tanya, ih gaya kamu sekarang lain. Ya karena saya bertobat. Saya bertobat. Ada yang tanya begini, maaf ya, kok kulit kami keriput Yoring? Kami kelihatan tua, kamu tuh seperti masih muda. Ya karena saya suka cita selalu.